Agung yang bersangkutan. Mbak Tasya, ini yang dicekal salah satunya saudara Yeceki, itu kan. Ini juga disampaikan bahwa kita sedang mencari siapa yang memberikan perintah dan juga siapa yang menerima uang, benar seperti itu. Kemudian terkait dengan adanya SK yang ditandatangani saudara Yeceki seperti itu ya. Ini apakah ini sudah akan menjadi potensial suspek gitu ya, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu bukti ya. Jadi kita kan perlu banyak bukti nih. Salah satunya sudah kita peroleh. Itu tadi surat yang Mbak sampaikan. SK ya, SK yang Mbak sampaikan itu SK itu sudah kita peroleh dan itu menjadi salah satu bukti. Tentunya kita harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dan juga kita akan memperdalam bagaimana proses dari SK itu terbit gitu. Karena pada umumnya pada jabatan setingkat menteri yang bersangkutan apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi gitu ya. Ada yang menyusun SK itu kemudian istilahnya disodorkanlah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangan. Nah, ini yang sedang kita dalami gitu kan. Jadi kita lihat seperti tadi di awal itu siapa yang beri perintah gitu kan. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu kemudian beri perintah atau bagaimana, kita sedang kita dalami. Ini justru dari tingkat dirjennya gitu, dari bawahannya, di mana mereka kan awalnya sudah ketemu dengan asosiasi ini, asosiasi yang tahu bahwa ada penambahan kuota sebesar 20.000 yang seharusnya berdasarkan undang-undang itu 98% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Kemudian mereka dengan berbagai macam alasan, berbagai macam reason gitu ya, akhirnya dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, artinya 50%, dan menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang yang ada seperti itu dan dibuatkan SK-nya. Nah, apakah ini usulan dari dari bottom up, dari bawah, atau ini memang perintah dari top down gitu, itu yang sedang kita dalami. Demikian kira-kira Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Asep yang sudah menjelaskan terkait dengan perkara haji, MA dan juga perkembangan kegiatan tangkap tangan terkait dengan pembangunan RSUD di Kaltim. Berikutnya kita beri kesempatan buat teman-teman yang belum dulu. Mas Chandra, ada Mas Rio. Ya, silakan. Cek. Rio dari Antara. Pak Asep mau konfirmasi aja untuk yang kasus Kolaka Timur yang saat ini menggeledah Kemenkes, itu ruangan Dirjen Kesehatan Lanjutan, Dirjen Fasiankes sama Sesdirjen Penanggulangan Penyakit katanya disegel, apa benar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah untuk kasus DJK Kemenhub itu berarti jumlah tersangkanya ada 24 ya Pak Asep ya? 24 orang dan perkara apa? DJK Kemenhub yang DJK. tadi. Tersangkanya 24, terus korporasinya 2 ya sejauh ini. 14. Tadi berapa? 14 plus 1 hari ini, plus 2 korporasi. Oke. Terus terakhir soal kasus KIPI di KKP, pengadaan sistem kapal inspeksi Skipi di KKP. Nah, udah 2 hari KPK memanggil 2 saksi untuk penyidikan kasus tersebut gitu, dan kasus ini kan kasus lama, udah ada 2 tersangka juga dan belum ada penahanan. Bisa mungkin ada update atau mungkin rencana penahanan dalam beberapa waktu ke depan mungkin Pak Asep. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rio, lanjut. Ya, terima kasih. Saya Radit dari liputan6.com. Mas Adit ya? Iya, Radit. Menambahkan tadi dari Mas Rio terkait yang penggeledahan di Kemenkes, mungkin ada yang disita tadi belum disampaikan apa saja sudah digeledah, kemudian apa saja yang dibawa dan disita dari Kemenkes. Kemudian tadi soal yang Pak Asep sampaikan terkait berbagai alasan ya, pembagian kuota tadi tidak sesuai undang-undang. Apa saja sih alasan yang disebutkan, disampaikan Ex-Menak saat di
periksa kemarin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Radit. Lanjut Mbak. Perkenalkan Pak Asep, saya Rahma dari Tirto ID. Mungkin tadi kembali ke soal kasus kuota haji Pak Asep, ingin menegaskan aja, ini kan ada pembagian 50-50 itu ya Pak Asep ya. Nah, kalau kuota haji khusus itu setahu saya itu lewat travel gitu kan Pak Asep. Nah, boleh ditegaskan nggak Pak Asep, ini tuh lewat asosiasi dulu untuk pembagiannya itu atau langsung dari pemerintah ke travel. Jadi setelah diumumkan kuota nih ke asosiasi dulu atau langsung ke travel agentnya gitu. Lalu untuk potensial suspeknya ada berapa kira-kira? Untuk apa Mbak? Potensial suspeknya. Lalu kemudian masih soal kuota haji, ini kan ada pemindahan ya dari Kemenak ke BP Haji ke badan baru gitu. Apakah itu akan menjadi salah satu hal yang menyulitkan gitu ibaratnya untuk penyidikan di kasus ini? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Kita kunci 3 dulu ya. Mas Rio, Mas Radit, Mbak Rahma. Terkait dengan perkara haji masih, Skipi, dan juga lanjutan kegiatan tangkap tangan Koltim. Monggo Pak Asep. Terima kasih Mas Jubir, Mas Rio, Mas Radit, dan Mbak Rahma. Mas Rio, ini terkait masih dengan Koltim penggeledahan. Hari ini masih berlangsung penggeledahannya, jadi saya belum tahu ya apa yang disita. Tapi tentunya kita mencari data-data ya, mencari data, kemudian juga barang bukti elektronik dan lain-lainnya yang terkait dengan perkara Koltim ini. Tapi nanti mungkin sore atau enggak malam ini sudah kembali. Jadi saat ini masih ada di lokasi, mohon ditunggu. Tersangka DJK tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubir. Dan Skipi ya, update perkara dan rencana penanganan seperti apa. Jadi begini, Skipi ini memang kami harus benar-benar memastikan penanganan perkaranya karena saat ini kapal-kapalnya tersebut itu digunakan. Ya. Jadi kapal-kapal Skipi yang menjadi objek dari proses penyidikan ini saat ini digunakan baik di KKP maupun di Bea Cukai karena ada 2 nih. Ada kapal Skipi, ada kapal Bea Cukai. Itu rangkaian ya, bersamaan gitu ya. Nah, permasalahannya adalah di kecepatannya. Jadi kecepatan yang harusnya misalkan maksimal 32 knot setelah diuji coba ini hanya misalkan 28 knot gitu ya kecepatannya. Jadi ini memang menelitinya dari kapal tersebut benar-benar ini apakah ini rancang bangunnya gitu ya atau materialnya atau horsepower dari mesinnya gitu. Seperti itu. Ini yang penelitian ini yang yang memakan waktu cukup lama gitu. Jadi bukan di kegunaannya sendiri. Kalau digunakannya saat ini kapal-kapal itu digunakan gitu ya. Itu kira-kira. Ditunggu saja nanti seperti apa update lebih lanjutnya. Mas Radit, ini yang disita apa saja? Ini yang terkait dengan ini ya, tadi ya, Koltim kan, Kemenkes kan, sudah sekalian saya jawab ya. Kemudian ini terkait dengan alasan, yang beralasan itu bukan menteri ya, itu bukan. Maksudnya ada pertemuan dulu. Jadi setelah ada informasi bahwa dari kunjungan presiden ke Arab gitu ya, ke Raja Arab, itu presiden kan meminta tambahan kuota dengan alasan bahwa antrian itu maksudnya di yang reguler ya, antrian itu sudah mencapai 15 tahun lebih nih. Nah, maka Pak Presiden memintalah kuota ke pemerintah Arab Saudi dan dikabulkan atau diberikan yaitu sebanyak 20.000 kuotanya ya. Kalau berdasarkan niat awal
niat awal dari Pak Presiden datang ke sana meminta kuota, alasannya gitu, niat awal dan alasannya itu untuk memperpendek waktu tunggu ini para jemaah haji yang reguler. Seharusnya yang 20.000 itu kan semuanya dimasukkan ke reguler supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek gitu ya. Tetapi yang terjadi tidak demikian gitu ya. Akhirnya dibagi menjadi 50% gitu. Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal seperti itu. Kalaupun mau dibagi sudah ada undang-undangnya itu ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 kalau tidak salah, itu pembagiannya untuk yang kuota reguler 92%, untuk kuota yang khusus 8%. Jadi kira-kira 8% itu 8 kali 20.000 1.600. Jadi yang kuota regulernya berarti 18.400. Harusnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian ini sekaligus menjawab yang Mbak Rahma ya. Jadi karena sudah tahu ada kuota tambahan ini 20.000, maka travel yang ini kan tergabung dalam asosiasi. Jadi mereka tidak sendiri nih, tergabung dalam asosiasi travel. Ya ada 2 atau 3 gitu, saya agak lupa. Nah mereka lalu hubungilah Kementerian Agama gitu ya, membicarakan itu. Ini ada kuota tambahan nih gitu. Nah ini mereka ini asosiasi ini berpikir ekonomis, artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Kalau hanya dibagi sekarang 92% dengan 8%, mereka hanya akan dapat 1.600 kuota gitu kan. Nah nilainya akan sangat lebih kecil gitu, apalagi kalau 20.000 itu semuanya digunakan atau dijadikan kuota yang reguler. Mereka bahkan tidak akan dapat tambahan kuotanya atau jong ya, seperti itu. Nah, makanya mereka berupaya supaya bisa nambah gitu dari 8% ini. Nah, ini pada level tingkat bawahnya, belum nyampe ke penentu kebijakannya. Mereka kumpul dulu, mereka rapat-rapat dulu, dan akhirnya ada keputusan lah di antara mereka ini yang rapat ini, baik dari Kementerian Agama maupun dari asosiasi ini perwakilan travel ini, akhirnya dibagi 2 nih, 50%, 50% gitu, seperti ini. Ini itu udah yang paling menurut mereka nih paling tinggi gitu kan. Mungkin kalau dibebaskan ya maunya 20.000-nya ya masuk kuota khusus semua kan. Tapi kan tidak mungkin karena ada awalnya ini, atau lebih besar misalkan keinginan lebih besar kuota khususnya. Ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena niatan awalnya, tujuan awalnya itu adalah untuk kuota yang reguler supaya bisa memangkas waktu tunggu itu gitu. Nah, akhirnya yang paling memungkinkan adalah 50-50. Setelah disepakati 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kita dalami, di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK dari Menteri adalah 50-50 itu. Cuman kita sedang mendalaminya, apakah ini memang ini bottom up atau top down gitu ya, top down, atau memang dua-duanya ketemu di frekuensi yang sama gitu ya. Yang dari bawah pinginnya begitu, yang dari atas juga pinginnya begitu. Jadi sama-sama ketemu gitu. Seperti itu. Nah, kita sedang gali itu. Ya, seperti itu. Itu kira-kira ya. Iya, tentu. Termasuk juga kita pembagiannya kan tadi, travel itu nggak cuma 1. Puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah. Ada yang, jadi pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10 seperti itu. Jadi sesuai dengan ininya gitu, travel seperti itu. Ya. Nah itu dia. Itu dia. Nah itu jadi yang sedang kita dalami itu seperti kita jelaskan kemarin bahwa ada alur perintahnya yang dimulai bentuk
bentuk nyatanya itu, realnya itu dalam bentuk SK, itu salah satu itu kan perintahnya. Bukan hanya perintah lisan gitu ya, itu perintahnya. Kemudian ada aliran dana yang sedang kita cari gitu. Jadi dari sana kan sudah dibagi nih sejumlah kuota. Nah, imbal baliknya apa? Ini yang sedang kita ini. Nah, informasi saja yang sudah kita peroleh itu bahwa antara 2.600 sampai 7.000 dolar per kuota gitu. Kita yang sedang telusuri informasi itu gitu. Yang mana dan yang dari travel mana dengan sejumlah itu gitu. Karena ini harus jelas. Misalkan karena travel kan banyak nih. Nah, ini harus jelas gitu, dari siapa. Sehingga kalau dari ada informasi kemarin tadi disampaikan oleh Mas Jubir itu sekitar 1 triliun ya. 1 triliun. Nah, itu hitung-hitungannya kira-kira seperti itu. Jadi ada itu. Gitu. Swastanya cuman satu begini. Kalau pencegahan itu bukan juga berarti dia potensial suspek ya. Tapi orang-orang yang memang menurut kami, menurut penyidik itu memiliki kaitan yang erat dengan perkara yang sedang kita tangani. Dan kita juga mengkhawatirkan yang bersangkutan itu pada saat kita perlukan untuk diminta keterangan itu tidak ada di tempat. Gitu. Kita lihat kemampuannya nih. Kemampuan orang itu untuk pergi meninggalkan Indonesia, akan gitu. Nah, ini kan dicegah keluar Indonesia. Itu sangat besar gitu. Ya, seperti itu. Dan juga keterangannya di dalam penanganan tindak pidana korupsi yang ini, khusus yang Haji ini, dia memiliki informasi yang kami duga informasi yang signifikan gitu. Seperti itu. Mewakili travel-travel yang lain, mewakili asosiasi dan lain-lain gitu. Adanya di orang itu di antaranya. Kok tahu ada yang swastanya? Oh iya. Baik, terima kasih Pak Asep sudah menjelaskan dari penanya klaster R ini, Mas Rio, Mas Radit, Mbak Rahma. Selanjutnya, Mas Radit nggak jadi juri sekarang? Mas Chandra. Masih ada Mas Chandra, besok aja gimana? Oke. Besok sore. Ya pokoknya gitu, clue-nya besok sore gimana? Penahanan, oke. Ya. Nah gitu. Cukup, semuanya sudah lengkap? Oh, ada lagi Pak, berita 1 belakang, Mas Yus. Dibilang nanti besok aja. Baik, selamat sore. Terima kasih Langsung poinnya Mas Yus. Pak Asep dan juga Mas Budi. Nah, hari Kamis yang lalu kan itu Eksmenas Yakut kan itu diperiksa. Dan memang kan waktu itu juga salah satu jubirnya itu mengatakan sebenarnya di dalam undang-undang penyelenggaraan haji itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk kuota tambahan itu diatur oleh pasal tersendiri. Kalau nggak salah itu pasal 9 dan itu sebenarnya menjadi diskresi atau kewenangan dari Menteri Agama untuk menentukan kuotanya itu. Nah, memang di sini apakah masalahnya di sini soal peraturan itu sendiri ataukah memang tadi ada soal pelanggaran terhadap niat awal yang dilakukan oleh KPK yang dilakukan oleh ini sendiri. Yang kedua, tadi itu di Jogja kalau nggak salah ya Pak Ketua KPK menyatakan ada 10 travel yang diuntungkan dari kasus haji ini. Mungkin mengkonfirmasi memang apa 10 atau memang lebih dari itu. Baik Mas Yus, terima kasih. Terkait dengan perundang-undangan, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 8 2018 ya itu ya. Itu ada ya 2019 ya, Undang-Undang nomor 2019. Nah, ini terkait dengan penyelenggaraan haji pasal 9 ada berapa pasal? Di pasal 9 mungkin yang di ini. Nah, tentunya terkait dengan rumusan ini kami juga memanggil ahli ya. Untuk menjawabnya gitu ya. Kami sudah konsultasi dan kami juga sudah memanggil ahli hukum gitu kan. Nah, ini kan yang tadi dibicarakan itu kan tafsiran yang bersangkutan. Kan gitu ya, kita nanti panggil sebagai ahli itu ahli hukum ya untuk menjawab polemik gitu kan atau tafsiran-tafsiran itu seperti itu. Nah, kita ada ahli yang akan kita panggil dan juga pada tahap penyelidikan sudah kita konsultasikan
di pasal-pasal tersebut gitu kan. Termasuk juga pembagian dan lain-lainnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ya. Kemudian yang disampaikan Pak Ketua di Jogja itu benar. Maksudnya benar itu yang di capture sama Pak Ketua itu adalah yang besar-besar gitu. Jadi ini kan digambarkan pada saat ekspos itu. Jadi Pak Ketua kan ikut ekspos juga gitu. Nah, eksposan ini gambarkan terkait travel itu. Yang kelihatan yang 10 besar kan gitu. Kemudian yang banyak ini sangat banyak tadi. Yang kemudian tergabung dalam asosiasi. Gitu, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak. Iya. Nanti kan besok ini mau tanya lagi tak? Besok kita update lagi. Baik, terima kasih Pak Asep dan teman-teman media. Demikian konferensi.